Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ibran, dan pada video kali ini saya akan melakukan praktikum dari keamanan jaringan dengan topik serangan terhadap jaringan, sniffing menggunakan Wireshark. Nah, dan juga nanti yang kedua ada serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Dan di sini sudah ada panduan untuk praktikumnya, dan ini udah saya download juga. Jadi nanti saya akan coba melakukan praktikum dari 2 poin yang ada. Jadi saya langsung ke poin yang pertama. Oke, jadi yang pertama itu adalah praktikum untuk keamanan jaringan dengan topik serangan terhadap jaringan, yaitu sniffing menggunakan Wireshark. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk melihat bagaimana data komunikasi bisa ditangkap dengan sangat mudah ketika suatu protokol yang dipakai itu tidak terenkripsi dengan baik. Dan pada tahap persiapan, di sini saya menggunakan MacBook atau macOS saya sebagai host. Lalu juga ada satu virtual machine Ubuntu server yang sudah saya siapkan, dan juga saya sudah menginstal telnet servernya. Jadi nanti untuk melakukan telnet ke VM-nya, ke Ubuntu servernya. Dan saya juga udah mempersiapkan Wireshark-nya, sudah saya download dan sudah saya install. Dan kemudian saya juga udah memastikan host atau macOS ini udah bisa terkoneksi ke VM dari Ubuntu server. Itu yang pertama. Sini saya sudah tadi menyiapkan Ubuntu servernya dan sudah saya pastikan sudah berjalan untuk telnetnya, dan juga hostname-nya itu di 192.168.1.15, dan ini juga bisa kita coba jalankan. Kita bisa telnet seperti ini. Ubuntu. Nah, oke, ini sudah berhasil masuk ke VM-nya, sudah bisa terhubung. Dan ini juga saya sudah menginstal Wireshark-nya untuk kita nanti coba testing. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan di sini adalah memastikan layanan telnet berjalan. Jadi di sini tadi sudah kita pastikan telnet itu berjalan. Jadi dari Mac hostnya ini atau dari hostnya itu sudah terhubung ke VM dari Ubuntu servernya. Lalu selanjutnya di sini saya tinggal membuka di Wireshark-nya. Lalu saya tekan Start Capture dan kita bisa continue without saving. Kita mulai dari fresh. Oke, nah lalu di sini saya bisa balik ke telnetnya, terus kita coba jalankan beberapa komen, misalnya who am I, lalu juga kita bisa coba pwd, ada lk bisa, jadi kita bisa cat etc hostname. Lalu mungkin itu sudah cukup, kita coba exit. Oke, ini udah kita close koneksinya. Nah, setelah kita close, kita coba balik lagi ke Wireshark-nya. Di sini kita stop Wireshark-nya. Lalu saya akan coba untuk memfilter paket dari port yang 23 atau port yang ke Ubuntu servernya. Di sini bisa tcp.port 23, enter. Nah, ini ada protokolnya telnet ya. Nah, ini bisa kita coba buka salah satu saja. Nanti bisa klik
ini, terus di follow TCP string. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa hasilnya itu menunjukkan sesi telnet ini itu sangat bisa dibilang sangat riskan gitu, karena segala sesuatu yang kita execute di server, di Ubuntu server itu terbaca dengan sangat jelas, mulai dari komennya apa, terus nama username-nya apa, terus lalu servernya ya, Ubuntu servernya, terus juga dia bisa menampilkan apa saja yang kita lakukan gitu, di sesi tersebut. Dan ini adalah suatu kelemahan dari telnet yang tidak terenkripsi, sehingga data-data sensitif seperti ini itu bisa dengan sangat mudah terbaca. Jadi kelemahan utama dari telnet itu ada pada tidak adanya enkripsi end-to-end. Jadi masalahnya bukan hanya soal ada paket yang lewat, tapi isi paketnya yang juga bisa dipahami secara langsung. Ini bisa sangat dengan mudah kita pahami apa yang dilakukan oleh user misalnya. Jadi dari praktikum ini saya melihat kenapa dalam praktik keamanan modern itu telnet sebaiknya diganti dengan SSH. Jadi seperti yang kita tahu sekarang kebanyakan orang itu untuk koneksi ke server atau virtual atau VM ya, itu lebih banyak sekarang pakai SSH atau sudah distandarisasi pakai SSH. Karena selain SSH itu mengenkripsi data, jadi lebih aman. Jadi komunikasi itu tidak mudah diintip. Seperti itu. Dan pada praktikum ini saya menyimpulkan bahwa sniffing dengan Wireshark berhasil dengan telnet metodenya, dimana dengan itu membuktikan bahwa resiko penggunaan protokol yang tidak aman menyebabkan kita atau orang yang tidak bertanggung jawab atau hacker itu bisa dengan mudah untuk melihat ya apa yang kita lakukan. Praktikum ini juga memberikan gambaran kepada saya, gambaran yang nyata bahwa pemilihan protokol sangat berpengaruh terhadap keamanan jaringan. Seperti itu. Itu untuk poin yang pertama. Dan kita akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Oke, jadi di sini saya akan coba untuk mengerjakan ya yang cracking password. Sini kita bisa coba untuk copy tabelnya dulu mungkin. Insert table. Jadi di sini saya akan memasukkan secret hash-nya itu satu-satu di URL yang ini ya. Nanti kita sambil masukkan juga hasil dari crack-nya itu bagaimana, apakah statusnya berhasil atau tidak, lalu keterangannya seperti apa. Password. Nah ini jika muncul berarti dia gagal ya dengan password test seperti ini. Ini bisa kita hasil crack-nya kosong. Ini gagal ya, karena gagal crack ya. Terus selanjutnya ini kita bisa coba, terus kita crack password dan ini berhasil. Dia muncul dengan tipe hash seperti ini,
itu muncul passwordnya itu adalah ABCD. ABCD berhasil crack. Kita lanjut lagi. Ini dengan tipe password ini juga dia muncul plain textnya itu 1 sampai 8 ya. 3 4,678 berhasil crack. Dan yang terakhir, yang selanjutnya kita masukkan, dan ini juga berhasil. Plain textnya itu password ini berhasil crack. Terus kita lanjut lagi, crack password ini gagal ya, tidak muncul karena kosong. Ini kosong, gagal, berarti gagal crack. Sampai juga ini gagal crack juga, sama kosong, gagal crack. Lanjutkan juga, ini juga gagal ya karena kosong, gagal. Dan yang terakhir ini juga gagal ya karena dia kosong, gagal. Nah, dari percobaan dari yang URL yang ini, dari yang password cracker ini, saya asumsikan dengan hash password seperti ini, tipe 5 harusnya ya, atau hash password yang berbeda dengan ini, itu dia gagal dan pasti kosong hasilnya. Karena jadi kesimpulan saya di sini, saat saya memakai password cracker yang ini untuk tipe hash seperti ini atau jenis hash seperti ini, itu sudah pasti gagal ya atau kosong hasilnya, karena dia termasuk yang lebih kuat ya, tipe password seperti ini hasilnya. Terus dengan jenis hash seperti ini itu sangat amat rawan ya juga, karena dia lemah secara hashing, jadi lebih mudah untuk di crack seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut lagi ke kesimpulan berikutnya, kita akan coba untuk pakai yang selanjutnya ini, yang tipe 5 tadi ya, tipe 5 ini, dan kita akan coba satu persatu. Kita copy lagi, kita paste, pakai password. Nah, ini berjalan, dia pakai metodenya brute force, dimana nanti dia itu mencoba untuk mengecek ya di browsernya juga, dia menganalisa kata per kata yang ada di password itu, dan biasanya ini bisa tapi agak lama, jadi itu menunggu sampai semuanya itu tercover ya kata per katanya dari tipe password hashing seperti ini. Dan ini bisa jadi tunggu, cuman agak lama, jadi ini bisa kita masukkan kategori gagal ya, karena berarti password yang dibuat oleh user atau yang di-generate menjadi ini itu sangat amat kuat gitu passwordnya. Ini bisa kita kategorikan lama di ini gagal, cracker langsung aja gagal, lama di proses brute force. Asumsinya itu password sangat kuat ya, ini saja. Terus selanjutnya ini kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini dia muncul plain text-nya invalid encrypted password. Kenapa? Karena memang bukan target format untuk tools ini gitu. Dia hash tipe 5 itu sebagian besar masuk ke proses brute force yang lama dan selesai dalam waktu. Cuman ada satu hash yang berhasil nantinya. Nah, ini bisa dilihat ya di sini dia invalid encrypted password, dimana karena
password jenis ini itu hashingnya bukan untuk tipe 5 ya, tapi untuk tipe 7 yang tadi sebelumnya. Sama juga ketika kita masukkan hashing password ini ya di tipe 7 tadi, itu tidak muncul apa-apa karena itu untuk jenis tipe 5 seperti itu. Jadi ini bisa asumsinya gagal ya. Ini hasilnya invalid encrypted password, gagal. Nanti juga begitu juga dengan value yang lainnya, itu sama. Invalid encrypted password ini seperti itu. Valid, gagal, crack. Terus juga ini juga sama. Ini valid, invalid encrypted password. Terus ini gagal crack. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Juga kayak crack password. Nah, ini brute force juga ya dia bisa, cuman memang agak lama karena passwordnya sangat kuat. Di proses brute force jadi kita lanjut aja ke yang berikutnya. Nah, ini juga agak lama, berarti dia passwordnya kuat ya indikasinya. Lama di proses brute force. Terus kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, kalau ini langsung ada plain text-nya gitu. Karena password yang dibuat dan di hashing itu sangat gampang gitu. Ya dia passwordnya ya password. Jadi nggak perlu waktu lama untuk brute force tadi. Jadi dia langsung ketemu. Ini password berhasil. Password berhasil crack. Oke, dan kita masuk ke yang nah ini juga brute force, berarti asumsinya ini tuh passwordnya kuat. Kosong, gagal, lama diproses, brute force, passwordnya sangat kuat. Seper. Dan dari hasil analisis saya terkait dari dua percobaan ini, jenis hash itu sangat menentukan apakah sebuah tools itu bisa memproses data atau tidak. Selain itu, keberhasilan dari cracking password ini juga tergantung dari kekuatan password itu sendiri, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya passwordnya itu gampang ya, kayak gini password gitu, terus di hashing, ya dia bisa jadi buat saat proses cracking itu lebih cepat gitu, brute force atau malah tadi nggak ada prosesnya, cuma memang karena mudah sekali jadi cepat gitu. Dan juga batas kemampuan brute force di browser masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti ada mungkin ya di masa depan nanti ada kemampuan untuk membaca hashing itu ya, tadi kalau misalnya password kuat itu terus lebih cepat membacanya, itu tidak menutup kemungkinan serangan brute force ini itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya password lemah atau umum itu, jadi peluang untuk berhasil itu sangat besar. Dan kalau password lebih kuat itu otomatis prosesnya bisa sangat amat lama dan atau juga bisa gagal dalam waktu kemudian. Jadi kesimpulan akhir dari praktikum untuk yang cracking password ini, keamanan password itu tidak cukup hanya disimpan dalam bentuk hash saja. Jadi admin itu tetap harus memakai password yang kuat, kompleks, dan juga tidak mudah untuk ditebak. Dan pada praktikum ini juga menunjukkan bahwa pemilihan algoritma dan kebijakan password itu sangat berpengaruh terhadap ketahanan sistem. Seperti itu. Dan sekian dari saya, Paras Gibran. Dan saya dari UPPG di Jakarta. Sekian, terima kasih.